VOA This Morning. Selamat pagi, inilah VOA This Morning Senin 1 Juli 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni pagi ini ditemani oleh teknisi Charleston Mock dan produser Jimmy Manan. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mengenai laporan publik Amerika yang masih mencermati situasi pasca debat Capres. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. Saya memang tidak berbicara selancar dulu. Saya memang tidak berdebat sebaik dulu. Namun saya tahu cara menjalankan pekerjaan ini. Dan juga tentang BNPT yang mengingatkan konsolidasi sel-sel teror. Kita harus tetap waspada, kita tidak boleh lengah. Ternyata di bawah permukaan, proses radikalisasi dan penguatan sel-sel teror ini masih terus berjalan. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Juga VOA This Morning tersedia di YouTube. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva. Selamat pagi pendengar, beberapa jajak pendapat memproyeksikan para pemilih Prancis telah mendorong partai sayap kanan National Rally untuk memimpin dengan kuat dalam pemilihan legislatif putaran pertama. Proyeksi dari berbagai lembaga jajak pendapat menunjukkan bahwa partai pimpinan Marine Le Pen memiliki peluang besar untuk memenangkan mayoritas di majelis rendah parlemen untuk pertama kali. Mereka memperkirakan National Rally akan meraih sekitar sepertiga suara putaran pertama atau hampir 2 kali lipat dari 18% perolehan suara mereka di pemilu parlemen putaran pertama tahun 2022. Berbicara para pendukungnya minggu malam, Le Pen mengatakan, Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête. Rekan-rekan senegara yang terkasih, demokrasi telah bicara dan rakyat Prancis telah menempatkan National Rally dan sekutunya di posisi terdepan dan secara virtual menghabisi blok Macronis. Pertama-tama sebagai seorang pemimpin politik, saya menyambut baik jumlah pemilih yang tinggi yang memberikan kekuatan pada hasil malam ini. Dalam pemungutan suara yang tidak ambigu, rakyat Prancis telah menunjukkan keinginan mereka untuk membuka lembaran baru setelah 7 tahun kekuasaan yang melecehkan publik dan korosif, tambah Le Pen. Presiden Macron 3 minggu lalu mengusulkan untuk melangsungkan pemilihan umum dan ia mendesak para pemilih untuk bersatu melawan kelompok-kelompok sayap kanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu memperbarui sumpahnya bahwa tidak ada kata lain selain kemenangan dan mengatakan kepada kabinetnya bahwa Israel akan terus melanjutkan perang melawan Hamas di Gaza hingga mengalahkan kelompok militan itu dan memulangkan 120 sandera yang masih ditawan, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. והיום כולם יודעים אמת פשוטה. החמאס הוא המכשול היחיד לשחרור חטופינו. בשילוב של לחץ מדיני. Lebih jauh, Netanyahu mengatakan perang yang telah berlangsung hampir 10 bulan ini akan terus berlanjut hingga kami mencapai semua tujuan kami, termasuk bahwa Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Netanyahu menilai semua orang tahu persis bahwa kebenaran yang sederhana, Hamas adalah satu-satunya menghalangi membebaskan para sandera. Namun demikian, hingga saat ini belum ada perubahan dalam perundingan gencatan senjata yang telah menemui jalan buntu. Israel tetap menginginkan penghentian pertempuran sementara selama 6 minggu dan pertukaran sandera dan tawanan. Sementara Hamas menuntut penghentian pertempuran secara permanen dan penarikan pasukan Israel. Polisi Turki pada hari Minggu menangkap sedikitnya 15 demonstran yang ikut serta dalam pawai LGBTQ+ Pride yang dilarang di Istanbul. Penangkapan dilakukan setelah polisi yang tiba di lokasi demonstrasi menyisiri jalan-jalan setelah para peserta pawai membubarkan diri. Kantor Gubernur Istanbul pada hari Minggu mengatakan tidak mengizinkan pelaksanaan Pride March itu dan untuk mencegah berlangsungnya pawai, polisi telah memblokir pusat kota Istanbul, menutup stasiun-stasiun kereta api dan memblokir arus lalu lintas di jalan-jalan utama. Partai AK pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berakar pada Islam garis keras telah meningkatkan retorikanya terhadap komunitas LGBTQ+ selama 1 dekade terakhir dan melarang pawai Pride sejak tahun 2015 dengan alasan keamanan. Bank Sentral Myanmar pada hari Minggu membantah laporan PBB bahwa pemerintah militer negara itu masih dapat mengakses uang dan senjata untuk perang melawan pasukan anti kudeta dengan mengatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan Bank Sentral telah mengikuti prosedur yang ditetapkan. Dalam pernyataan yang dipasang di sebuah surat kabar junta militer, Bank Sentral Myanmar menyampaikan keberatan terhadap laporan pelapor khusus HAM PBB untuk Myanmar.
Laporan PBB itu sangat merugikan kepentingan warga sipil Myanmar, ujar mereka, dan hubungan antara Myanmar dan negara-negara lain. Pelapor HAM PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, Rabu lalu melaporkan bahwa meskipun ada upaya internasional untuk mengisolasi junta militer, tampaknya tetap mengurangi kemampuan mereka untuk membeli peralatan senjata. Namun demikian masih berhasil mengimpor dengan teknologi penggunaan ganda, peralatan manufaktur dan lainnya senilai $253 juta dalam 12 bulan terakhir yang berakhir Maret lalu. Pendengar, 2 orang perempuan pelaku bom bunuh diri menarget sebuah pesta pernikahan, pemakaman, dan rumah sakit dalam serangkaian serangan terkoordinasi di Nigeria Utara yang menewaskannya sedikitnya 18 orang hari ini. Barkindo Saidu, Dirjen Badan Manajemen Darurat Negara bagian Borno mengatakan, pelaku bom bunuh diri pertama meledakkan sebuah alat peledak dalam sebuah perayaan pernikahan di kota timur laut Gwoza sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Beberapa menit kemudian ledakan lain terjadi di dekat rumah sakit umum dan disusul dengan ledakan ketiga di sebuah upacara pemakaman. Banyak anak dan perempuan hamil termasuk di antara korban tewas. Sejauh ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan itu, namun Gwoza terletak di negara bagian Borno yang sangat terdampak pemberontakan yang dilancarkan oleh Boko Haram sejak tahun 2009. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden menanggapi kekhawatiran terkait performanya yang dinilai buruk dalam debat pemilihan presiden Kamis lalu. Sebagian pendukungnya kini memintanya mundur dari pencalonan, tetapi para pakar menilai kandidat capres petahana itu tampaknya masih akan tetap dicalonkan Partai Demokrat. Laporan Veronica Balderas Iglesias disampaikan Rifan Dwi Astono. Joe Biden! Sehari setelah mengikuti debat Pilpres melawan kandidat capres dari Partai Republik Donald Trump, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung kembali berkampanye ke kota Raleigh, North Carolina. Dengan bersemangat, ia menanggapi kekhawatiran terkait masalah usia dan penampilannya dalam debat. Saya memang tidak berbicara selancar dulu. Saya memang tidak berdebat sebaik dulu. Namun saya tahu cara menjalankan pekerjaan ini. Meski demikian, di panggung debat, pernyataan Biden yang terbata-bata dan terkadang tidak jelas sangat mencolok. Melalui Zoom, dosen sejarah Universitas Katolik Amerika Michael Kimmich mengatakan kepada VOA, yang dikhawatirkan itu kemampuannya untuk memberikan jawaban-jawaban yang mudah dipahami dan nyambung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan di sebagian kesempatan ia menunjukkan, tapi sisanya tidak. Dan dalam beberapa kesempatan, ia lupa kelanjutan dari jawabannya. Kandidat capres berusia 81 tahun itu mengaku sedang radang tenggorokan, tapi kekhawatiran soal usia lanjut sang presiden semakin meningkat pasca debat. Senator Marco Rubio dari Partai Republik meragukan kemampuan Biden untuk memimpin. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, siapa pengambil keputusan sehari-hari di Gedung Putih? Karena saya rasa sosok yang kita lihat malam ini tidak seharusnya terlibat dalam tugas pemerintahan. Tokoh-tokoh terkemuka dari Partai Demokrat juga menyuarakan rasa frustrasi mereka di media sosial, termasuk Maria Shriver. Ia menulis di X bahwa terjadi kepanikan di dalam tubuh Partai Demokrat. Selama Biden tidak mengundurkan diri secara sukarela dari Pilpres, maka ia akan tetap diajukan secara resmi sebagai calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat Agustus mendatang. Namun, apabila Biden mundur, sejumlah nama sudah beredar untuk menggantikannya dalam surat suara. Salah satunya Gubernur California Gavin Newsom yang tetap menyanjung Biden usai debat pekan lalu. Ini bukan soal gaya, ini soal memberikan hasil bagi rakyat Amerika. Dan malam ini saya rasa Joe Biden tidak hanya menegaskan diri, tapi juga mengingatkan orang-orang akan pencapaian dan visinya akan masa depan. Para pengamat mengatakan Biden bisa bangkit kembali. Howard Stoffer, dosen keamanan nasional di Universitas New Haven, menuturkan melalui Skype, We have to wait and see if Biden can rally. Kita tunggu saja. Kalau Biden bisa berkampanye, maka Biden akan bangkit untuk bertarung kembali dan mudah-mudahan dalam debat berikutnya, September nanti, ia akan tampil lebih baik. Namun, sudah terlalu terlambat bagi Partai Demokrat untuk memilih kandidat capres baru pada saat itu apabila penampilan Biden mengecewakan. Untuk Veronica Balderas Iglesias, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
siapa yang akan dipilih oleh calon Presiden Amerika Donald Trump untuk menjadi calon wakil presidennya. Menjelang konvensi nasional Partai Republik bulan depan, Trump masih bungkam mengenai pilihannya. Namun telah muncul beberapa kandidat. Wartawan VOA Tina Train melaporkan bahwa masing-masing calon wakil presiden itu berpeluang untuk memperluas basis dukungan bagi Trump. Berikut laporan selengkapnya. We believe in our President Joe Biden and we believe in what he stands for. Kamala Harris adalah calon wakil presiden pilihan Presiden Joe Biden dalam pemilu kali ini. Sedangkan untuk calon wakil presiden Donald Trump dari Partai Republik masih belum jelas. Ketika didesak, Trump menolak untuk memberikan jawaban dan hanya mengatakan bahwa ia akan mengumumkan pilihannya di konvensi nasional Partai Republik pada bulan Juli. Di antara para kandidat yang muncul, masing-masing berpeluang untuk memperluas basis pendukung Trump. Gubernur North Dakota Doug Burgum adalah salah satu kandidat utama. Pengusaha dan wirausahawan ini membangun sebuah perusahaan perangkat lunak keuangan yang dibeli Microsoft pada tahun 2001 dengan harga lebih dari $1 miliar. Kekayaan dan koneksi Burgum akan menjadi aset utama dalam membantu membiayai kampanye Trump dan pengalaman bisnis serta pengetahuannya sejalan dengan pencitraan diri Trump sebagai pengembang real estate yang cerdas. Rekannya sesama warga Florida, Marco Rubio, adalah pesaing utama lainnya. Senator negara bagian ini punya nama besar dengan lebih dari 25 tahun pengalaman memerintah di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Marco Rubio menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Intelijen Senat dan anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri. Our political leaders have failed us. Far too many are in office to win re-election, to win the next election, not to make a difference. Warga Amerika keturunan Kuba yang berasal dari Miami ini bisa memperluas basis pendukung Trump dari kalangan Hispanik dan Latin. Senator Ohio yang sedang menjabat periode pertamanya, J.D. Vance, juga dianggap sebagai pesaing utama untuk menjadi wakil presiden. Believed that this country, if you worked hard and played by the rules, you could achieve the American dream, and that is the values that they raised me with. Mantan pemodal Ventura ini menjadi terkenal dengan memoarnya pada tahun 2016, Hillbilly Elegy, yang mengeksplorasi kemunduran budaya dan sosial ekonomi kelas pekerja kulit putih di pedesaan. Sebagai mantan pengecam Trump, Vance pernah menggambarkan mantan presiden itu sebagai tercela dan menyebutnya Hitlernya Amerika. Ia sekarang menjadi pendukung Trump dan secara teratur muncul sebagai corong media selama persidangan uang tutup mulut Trump. Senator dari South Carolina Tim Scott juga disebut sebagai calon dan jika terpilih, ia akan menjadi anggota Partai Republik berkulit hitam pertama yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan penunjukannya berpotensi memperluas daya tarik Trump di kalangan warga kulit hitam Amerika. Karir politik Scott dimulai di tingkat lokal pada tahun 1995 dan ia telah bertugas di Senat sejak tahun 2013. Nama anggota DPR dari New York, Elise Stefanik, juga muncul sebagai calon wakil presiden. Stefanik menganggap dirinya sebagai sekutu terkuat Trump di Kongres, di mana ia adalah pemimpin Partai Republik peringkat keempat di DPR. Pilihan wakil presiden Trump bukan hanya tentang siapa yang paling selaras dengan prioritas Trump, tetapi juga siapa yang akan berada di posisi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinannya. Karena jika terpilih lagi pada bulan November ini, laki-laki berusia 78 tahun ini hanya akan bisa menjabat selama 4 tahun sesuai dengan batas masa jabatan konstitusional presiden. Saya Madioni, VOA. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyatakan sel-sel Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Jamaah Islamiyah atau JI dan Negara Islam Indonesia atau NII yang berkiblat kepada ISIS maupun Al-Qaeda masih terus bergerak dan melakukan konsolidasi lewat perekrutan dan propaganda. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta. Peningkatan ketegangan di sejumlah kawasan seperti Indo-Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa ikut menimbulkan dampak ke Indonesia, termasuk gerakan kelompok radikal dan teror yang sel-selnya juga ada di Indonesia dan ternyata masih terus bergerak dan melakukan konsolidasi lewat perekrutan dan propaganda. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Riko Amelda Dhanil dalam rapat kerja dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis. Sel-sel yang dimaksudnya adalah sel Jamaat Ansarud Daulah atau JAD, Jamaah Islamiyah atau JI, dan Negara Islam Indonesia yang berkiblat kepada ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah maupun Al-Qaeda. Riko menyampaikan rasa syukurnya karena berkat penegakan hukum yang masif dan efektif oleh Densus 88 Polri yang dibantu TNI sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun ini tidak ada serangan teroris di Indonesia.
Tapi Riko mengingatkan untuk tidak lengah dan cepat puas. Hasil analisis kami di BNPT, apa yang terjadi saat ini adalah merupakan suatu fenomena yang muncul di atas permukaan dalam suatu teori gunung es seperti itu. Kita harus tetap waspada, kita tidak boleh lengah. Ternyata di bawah permukaan proses radikalisasi dan penguatan sel-sel teror ini masih terus berjalan. Ditambahkannya ada 3 indikator yang menunjukkan sel-sel teror di Indonesia melakukan konsolidasi, yakni meski tidak ada serangan terorisme, tapi jumlah tersangka teroris yang ditangkap dan senjata api atau senjata tajam yang disita jauh lebih banyak. Ia juga menyampaikan indikasi semakin masifnya pengumpulan dana masyarakat dengan memanfaatkan berbagai momentum dan menggunakan beragam cara oleh sel-sel teror. Indikator ketiga adalah meningkatnya proses radikalisasi. Berdasarkan hasil penelitian BNPT, lanjut Riko, sejak tahun 2016, telah terjadi peningkatan radikalisasi di kalangan remaja, anak-anak, dan perempuan. Walau kenaikan hanya 1 digit, tapi jika dikalikan dengan jumlah generasi muda di Indonesia, maka angkanya sangat besar. Menurutnya yang menarik, perempuan, remaja, dan anak-anak menjadi target tertinggi proses radikalisasi oleh sel-sel teror. Hal ini dikarenakan kelompok teroris memahami bahwa mereka tidak lagi dapat menggoyahkan Indonesia dengan serangan terbuka seperti bom bunuh diri. Dalam rapat kerja tersebut, Wihadi Wiyanto, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan mengutip data dari BNPT mengatakan ada 3 kategori remaja di Indonesia, yakni remaja toleran 70%, remaja intoleran pasif 22,4%, dan remaja intoleran aktif 5%. Data ini dinilai cukup mengkhawatirkan untuk masa depan Indonesia. Bagaimanapun juga kalau ini menjadi sesuatu potensi yang tidak main-main kalau sampai 22,4% itu menjadi remaja intoleran pasif dan itu akan sewaktu-waktu akan bisa menjadi aktif. Nah tentunya BNPT harus melakukan apa? Bagaimana menjadikan angka itu tidak cukup mengkhawatirkan kita semua. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.